bangsa Indonesia dengan sistematis dan tepat. Terus yang ketiga, dengan membaca teks dan diskusi, anak-anak mampu menganalisis gagasan utama dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tulis dengan tepat. Terus tujuan yang keempat, dengan membaca teks dan diskusi, siswa mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulisan dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ada yang ditanyakan tidak anak-anak? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan anak keluarkan dulu bukunya ya. Alat tulisnya dikeluarkan. Dan anak? Sudah ketemu halaman bukunya? Sudah. Nah, silakan ya perhatikan di sana. Nah, di sana di depan. Nah, seperti Ibu sebutkan tadi, Indonesia itu kaya dengan keragaman budaya seperti suku agama dan kepercayaan. Ya. Indonesia juga memiliki ribuan jenis makanan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, misalnya anak-anak dan ibu kan orang Bali ya. Nah, kalau orang Bali, nah, biasanya makanan tradisional orang Bali itu apa anak? Sate. Sate. Terus apa lagi? Apa? Babi guling. Terus ada lawar. Terus ada lawar Bali ya. Suka makan lawar? Suka. Nah, terus apa lagi yang ada di Bali, makanan tradisional yang terkenal di Bali? Apa anak? Ada babi guling. Ada ayam betutu lagi. Ada nasi pecel lagi. Ada nasi goreng ya. Misalnya kita, nah kalau di Karangasem makanan tradisional yang terkenal di Karangasem itu ada nasi sele. Nah, pernah makan nasi sele anak-anak? Pernah. Nah, bagaimana rasanya? Manis. Nah, agak manisan. Nah, itu terkenal di Karangasem nasi sele. Dan juga ada sate serapah. Pernah membeli sate serapah anak-anak? Pernah. Nah, nanti anak-anak kalau pergi ke warung, ada dagang jualan di sana, ada sate serapah, anak-anak bisa mencoba membelinya. Di samping itu juga di Karangasem kita banyak mengenal makanan tradisional seperti ada lawar Bali, ada babi guling. Nah, kalau kita pergi ke Singaraja, misalnya makanan tradisional yang ada di sana apa anak-anak? Kalau di Singaraja apa biasanya? Terkenal di sana ada nah, ada siobak ya, yang terbuat dari daging apa? Daging babi. Nah, di Singaraja juga terkenal dengan jukut undesnya ya. Pernah makan jukut undes? Pernah.
yang dukung channel ini dengan mengklik subscribe, nyalakan lonceng like, lalu bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi keragaman makanan tradisional. Anak-anak, tahukah kalian negeri kita Indonesia kaya akan keragaman makanan tradisional? Ini adalah teman kalian Hasna. Hasna suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragam makanan khas di negeri kita? Berikut ini beberapa contoh makanan khas tradisional dari beberapa daerah. Yang pertama adalah makanan tradisional dari Bali, yaitu ayam betutu. Makanan tradisional ini terbuat dari ayam atau bebek utuh yang berisi bumbu, kemudian dipanggang dalam api sekam. Yang kedua adalah makanan tradisional yang berasal dari Padang, yaitu adalah rendang. Rendang adalah masakan yang mengandung bumbu rempah yang kaya. Selain bahan dasar daging, rendang menggunakan santan dan campuran dari berbagai bumbu khas yang dihaluskan. Yang ketiga adalah makanan tradisional papeda, berasal dari Papua. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua. Biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau membara yang diberi dengan kunyit. Adapun yang keempat adalah makanan tradisional dari Yogyakarta, yaitu adalah gudeg. Gudeg adalah makanan khas provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Makanan ini terbuat dari mangga muda yang dimasak dengan santan. Yang kelima adalah makanan khas tradisional dari Jawa Barat, yaitu nasi jamblang. Nasi jamblang biasanya dibungkus dengan daun jati dan dilengkapi berbagai lauk antara lain tempe, telur dadar, sambal cabai, dan lain-lain. Selanjutnya adalah makanan khas tradisional dari Jawa Timur, yaitu adalah nasi pecel. Pecel atau pecel merupakan makanan yang dikombinasikan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Makanan ini populer terutama di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang terakhir adalah makanan tradisional rawon. Rawon berasal dari daerah Jawa Timur. Rawon adalah masakan berupa sup daging berkuah hitam. Sebagai campuran bumbu yang khas, masakan rawon biasanya menggunakan keluak. Keluak adalah bumbu dapur yang memberi warna hitam pada sebuah masakan. Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Coba ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional tersebut, bagaimana makanan itu dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut.
dalam pada cara memasaknya. Ayam atau bebek yang digunakan untuk membuat hidangan ini dimasak dengan cara diletakkan dalam sekam dan ditutupi menggunakan bara api. Setelah seluruh bumbu dilumuri dan dimasukkan ke perut ayam, kemudian ayam atau bebek dibungkus dengan daun pisang beserta pelempahnya. Tujuan dari penggunaan daun dan pelepah pisang ini adalah agar aroma ayam menjadi lebih harum. Ya, kasih tepuk tangan kemudian. Siapa lagi mau membantu Bu Guru membaca paragraf yang kedua? Yuk anak-anak. Yuk yang lainnya. Siapa lagi mau membaca ke depan? Bagaimana bisa? Siapa lagi mau membaca ke depan? Nah, coba Umarita. Yang keras ya Umarita, ya? Selain berbagai rempah yang digunakan, keunikan lain dari makanan khas Bali ini adalah pada cara memasaknya. Ayam atau bebek yang digunakan untuk membuat hidangan ini dimasak dengan cara diletakkan dalam sekam dan ditutup menggunakan bara api. Setelah seluruh bumbu dilumuri dan dimasukkan ke perut ayam, kemudian ayam atau bebek dibungkus dengan daun pisang beserta pelepahnya. Tujuan dari penggunaan daun dan pelepah pisang ini adalah agar aroma ayam menjadi lebih harum. Ya, kasih tepuk tangan untuk Umarita. Nah, untuk paragraf ketiga. Siapa mau membaca anak-anak? Yuk. Yang lainnya. Coba Okta, bisa Okta? Nah, coba Okta, jangan malu-malu Okta ya. Nah, apa-apa salahnya, yang penting mau tampil ke depan ya. Yang keras coba Okta. Proses pembuatan ayam betutu ini ternyata tidak sebentar. Dibutuhkan waktu berjam-jam untuk mendapatkan Cinta, cita cinta. rasa ayam yang gurih, Empuk, bumbu yang meresap, dan aroma bakaran yang unik dari sekam. Namun saat ini sudah banyak ayam betutu yang tidak lagi dimasak dengan dipendam
dalam daging ayam atau bebek yang digunakan. Ya, itu adalah gagasan pendukung yang kedua. Terus yang ketiga, ada lagi yang menemukan, Lesten? Bisa menemukan? Ada dua jenis bumbu yang digunakan untuk membuat ayam betutu, yaitu bumbu genep dan Genap, bumbu wewangenan. Nah, itu adalah gagasan pendukung yang ketiga. Terus, nah lagi satu. Apa gagasan pendukungnya yang lagi satu? dua jenis bumbu yang sudah dihaluskan dan ditumis tadi, kemudian dilumuri ke bagian luar dan dalam ayam yang akan dijadikan ayam betutu. Iya, benar sekali. Terima kasih Lesten ya. Nah, Lesten sudah menemukan, kalau tidak salah itu 1, 2, 3, 4 gagasan pendukung yang ada pada paragraf pertama. Nah, apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung, anak-anak? Gagasan pokok dulu. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Nah, coba Lesten, apa gagasan pokok, anak-anak? Gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Nah, gagasan pokok atau ide pokok adalah sebuah inti permasalahan yang ditulis dalam suatu paragraf. Nah, kasih tepuk tangan untuk gagasan pokoknya. Nah, biasanya gagasan pokok itu terletak di awal paragraf dan juga bisa berada di akhir paragraf. Kebanyakan gagasan pokok itu terletak di awal paragraf. Namun bila terletak di akhir paragraf, biasanya gagasan pokok itu ditandai dengan kata jika, dengan demikian, oleh sebab itu. Nah, biasanya mengusus ke kalimat kesimpulan. Nah, itu untuk gagasan pokok. Ada yang tanyakan gagasan pokoknya? Nah, biasanya gagasan pokok itu bersifat umum ya. Terus sekarang gagasan pendukung. Apa maksud dengan gagasan pendukung, anak-anak? Nah, coba bias. Apa gagasan pendukung? Gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat yang fungsinya memberikan informasi tambahan dalam satu teks. Iya, kasih tepuk tangan untuk bias. Yang lainnya gimana? Ada memiliki jawaban yang berbeda? Tidak. Nah, gagasan pendukung adalah seperti yang dikatakan oleh Bias, adalah kalimat-kalimat yang fungsinya memberikan informasi tambahan dalam sebuah paragraf. Biasanya bersifat khusus, Nah, anak-anak sudah bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Ada
RKPD tersebut apa? Suruh apa ya? Sudah, kan bisa. Bagaimana Chandra? Ada yang ditanyakan? Oke, gimana? Sudah. Sudah selesai? Bahkan diperiksa dulu ya. Diperiksa. Nanti kita bahas bersama-sama dengan temennya ya. Bagaimana kelompok 1 sudah? Hah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3 bagaimana? Nah, masih semangat anak-anak? Nah, teguh semangat. Nah, semangat ya. Nah, biar anak-anak bersemangat dalam mengerjakan RKPD-nya. Nah, kalau sudah, nah kelompok mana yang mau maju ke depan? Yuk membacakan hasil diskusinya dari RKPD yang pertama. Yuk, siapa mau maju ke depan? Nah, silakan kelompok 1 dulu, yang lainnya tolong jangan bercanda dulu. Kelompok 2 dan juga begitu kelompok 3, perhatikan temannya dari kelompok 1 mau membacakan hasil diskusinya. Silakan siapa mau? Testen ya. Nah, maju ke depan testen. Nah, ini dengarkan nih. Nah, nanti siapa tahu memiliki jawaban yang berbeda nih. Chandra
punya jawaban yang berbeda, bisa anak-anak menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Bagaimana untuk kelompok 3 sudah? Untuk kelompok 3, nah ada kelompok 2. Nah, kelompok 3 masih malu-malu dia ya. Untuk kelompok 3 siapa? Ani-ani bagaimana bisa membantu Bu Guru? Nah, yang KPD yang kedua itu kan ada nama makanan. Terus ada apa lagi? Asal makanan tersebut, terus cara membuatnya. Nah, bagaimana? Apa nama makanan tradisional? Tadi kan sudah Ibu sebutkan itu. Di bahan ajarnya sudah banyak ada. Nah, siapa lagi mau ke depan? Untuk kelompok 1 sudah? Sudah? Nah, kalau sudah silakan. Nah. Bagaimana kelompok 3? Nah, kelompok 3 sudah bangun ya. Ayo kelompok 3 bersemangat. Nah, semangatnya mana anak-anak? Katanya sudah makan sudah. Tapi anak-anak sudah punya tenaga ya. Ya, bawa dah kalau mau baca. Nah, silakan bawa buku tulisnya boleh ya. Jangan malu-malu ya. Apa nama makanannya? Nah, apa nama makanannya Marita? Yang pertama apa? Nama makanan lawar. Terus? Makanan Bali. Cara membuatnya lawar merah tentunya berwarna merah yang dihasilkan oleh darah setengah matang dari hewan dan yang dagingnya digunakan dalam lawar tersebut seperti babi atau ayam. Nah, yang pertama nama makanan dari kelompok 1, kelompok 3 apa itu? Lawar. Lawar itu berasal dari mana? Dari Bali. Nah, sudah cara membuatnya sudah disebutkan. Terus yang kedua, nama makanannya apa? Dodol. Apa? Iya, dodol ya. Dodol tak sama misalnya. Asal makanan Betawi. Cara membuat: ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Adonan dituang ke saus, lalu diaduk hingga kental. Ya, itu untuk nama makanan yang kedua, dodol yang berasal dari Betawi ya. Bahan dasarnya itu ada ketan, gula merah, gula pasir. Nah, terus Nama makanan sate. Asal makanan Bali. Cara buat: sate terbuat dari potongan daging ayam, sapi, kambing, dan kelinci yang cukup terkenal, yaitu sate lili, sate padang, dan sate Madura. ya, itu ya sudah menemukan jenis makanan, apalagi asalnya, terus cara membuatnya. Terus yang selanjutnya, nah, apa lagi itu? Makanan Minang. Asal makanan Sumatera Barat. Cara buat: bumbu khas masakan Padangnya salah satu yang perlu saja rendang yang terbuat dari berbagai jenis rempah dengan cita rasa yang sangat kuat juga nikmat. Terus yang selanjutnya, Makanan gulai kacang. Asal makanan Jambi. Nah, Cara terus? buat: dengan menggunakan daging buah durian yang telah difermentasi, gulai ikan akan dimasak hingga matang. nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Terus lanjut untuk kelompok mana lagi? Untuk kelompok mana lagi yang belum? Nah, kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2. Silakan SKPD di bawahnya. Nah, yang cara menghargai makanan tradisional itu. Nah, bawahnya nah, cara tentukan apa itu? Tulis sikap atau cara menghargai makanan khas daerah
Mari aku tutup ini mari ya. Nah, sekarang seperti yang tadi yang cari tempat duduknya masing-masing. Indonesia. Nah, selain jenis makanan atau keragaman makanan yang ada di Indonesia, apalagi yang kita pelajari hari ini? Mengetahui kebebasan pokok dan
So Parangesanti ya. Mengaturkan Parangesanti. Oh.